Selamat datang di channel Kata Baca, tempatnya ringkasan buku bermutu. Kami menghadirkan ringkasan mendalam dari berbagai buku terkenal yang memperluas wawasan dan merangsang pemikiran Anda. Dalam episode terbaru kami merangkum sebuah buku yang berjudul 4 Arketipe, karya Carl Gustav Jung. Melalui ringkasan yang tajam dan mendalam, Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 4 tipe kepribadian utama, ibu, bayi, anima, dan animus, serta bagaimana integrasi mereka memainkan peran penting dalam pencapaian keseimbangan psikologi yang lebih tinggi. Jelajahi dunia kompleks psikologi manusia, pelajari konsep-konsep yang menggelitik dan merangsang pikiran, dan temukan implikasi praktis dari pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, mari kita menjelajahi makna mendalam yang tersimpan di antara baris-baris halaman buku ini. Segera bergabunglah dengan kami di channel Kata Baca dan mari kita bersama-sama memperluas pengetahuan kita, meresapi kebijaksanaan dari para pemikir besar, dan menjelajahi keindahan dunia literatur. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menemukan harta karun pengetahuan yang tersembunyi di setiap ringkasan buku yang kami sajikan. Mari kita mulai petualangan literer kita sekarang. Dalam karya monumentalnya yang berjudul 4 Arketipe, Carl Gustav Jung membawa kita ke dalam perjalanan mendalam ke dalam kompleksitas psikologi manusia. Buku ini tidak hanya menguraikan 4 tipe kepribadian utama yaitu ibu, bayi, anima, dan animus, tetapi juga menyelami hubungan yang kompleks di antara mereka. Dengan cermat, Jung menggambarkan bagaimana arketipe-arketipe ini membentuk landasan perilaku dan pola pikir manusia, serta bagaimana integrasi mereka memainkan peran penting dalam pencapaian keseimbangan psikologi yang lebih tinggi. Melalui analisis yang tajam dan pemahaman yang mendalam, Jung membuka pintu bagi pembaca untuk menjelajahi dan memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Di sini kita akan menyelami konsep-konsep yang diungkapkan oleh Jung, menjelajahi implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengeksplorasi cara-cara di mana pemahaman tentang arketipe-arketipe ini dapat memberikan pandangan baru tentang perjalanan pribadi dan pertumbuhan spiritual. Dengan demikian, 4 Arketipe bukan hanya sekadar buku tentang psikologi, tetapi juga merupakan undangan untuk penjelajahan yang mendalam dan transformasional tentang diri dan alam manusia. Buku 4 Arketipe, karya Carl Gustav Jung membahas 4 tipe kepribadian manusia yaitu ibu, bayi, anima, dan animus. Setiap individu memiliki keempat arketipe tersebut dalam dirinya dengan tingkat yang berbeda-beda. Jung menjelaskan bahwa arketipe ibu melambangkan kehangatan dan kasih sayang, tetapi jika berlebihan, bisa membuat individu tergantung pada orang lain. Sementara itu, arketipe bayi melambangkan kebutuhan dasar manusia, jika tidak terkendali, bisa membuat individu terlalu tergantung dan tidak mandiri. Tentang arketipe anima dan animus, Jung menjelaskan bahwa keduanya melambangkan sisi feminin dan maskulin dalam diri manusia. Integrasi yang baik diperlukan untuk menghindari konflik internal. Jung menekankan pentingnya mengenali dan mengintegrasikan keempat arketipe ini untuk mencapai keseimbangan dan kesadaran diri yang lebih tinggi. Buku Jung ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana keempat arketipe ini saling terkait dan memengaruhi perilaku serta pola pikir individu. Jung mengajukan bahwa kesadaran akan keberadaan dan peran masing-masing arketipe memungkinkan individu untuk mengembangkan keseimbangan yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Selain itu, Jung juga menyoroti pentingnya kontrol diri dan integrasi arketipe-arketipe ini sebagai kunci untuk mencapai kedewasaan emosional dan spiritual. Dengan memahami dan menerima keberadaan arketipe-arketipe ini, individu dapat memperluas pengalaman hidup mereka dan menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan berdaya. Secara keseluruhan, 4 arketipe tidak hanya merupakan penjelasan tentang tipe-tipe kepribadian manusia, tetapi juga merupakan panggilan untuk eksplorasi diri yang mendalam dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas manusia dan memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan dan pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Buku 4 Arketipe, karya Carl Gustav Jung bukan sekadar analisis tentang tipe-tipe kepribadian manusia,
melainkan juga merupakan pandangan mendalam tentang kompleksitas psikologis yang mendasari perilaku manusia. Dalam mengeksplorasi arketipe-arketipe ini, Jung memberikan pencerahan tentang bagaimana hubungan antara arketipe-arketipe tersebut mempengaruhi dinamika individu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Jung menyoroti bahwa pemahaman akan keempat arketipe ini tidak hanya membantu individu dalam mengenali diri mereka sendiri, tetapi juga membuka jalan untuk pengembangan pribadi yang lebih dalam. Integrasi yang menyeluruh dari arketipe-arketipe ini memungkinkan individu untuk mengatasi konflik internal, mengembangkan identitas yang kokoh, dan mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi. Buku ini mempertegas bahwa perjalanan menuju keseimbangan dan keselarasan dalam diri bukanlah suatu pencapaian yang instan, melainkan suatu proses yang membutuhkan kesabaran, refleksi, dan komitmen yang kuat. Dengan demikian, 4 arketipe bukan hanya sekadar kajian psikologis, tetapi juga merupakan panggilan untuk pertumbuhan pribadi yang mendalam dan transformatif. Demikian tadi perjalanan kita melalui halaman-halaman 4 arketipe, karya Carl Gustav Jung. Dari pembahasan yang mendalam tentang ibu, bayi, anima, dan animus, kita telah diperkenalkan pada lanskap kompleks psikologi manusia. Dalam penutup ini, kita diingatkan untuk membawa pemahaman yang kita peroleh dari buku ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita gunakan wawasan yang diberikan oleh Jung untuk memperkaya pengalaman kita, merangkul pertumbuhan pribadi, dan menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Sekalipun perjalanan ini berakhir di sini, mari kita terus menjaga semangat penjelajahan dan keingintahuan kita. Siapa tahu apa yang akan kita temui di halaman-halaman berikutnya, baik dalam buku maupun dalam kehidupan nyata. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih.